diatasi sesuai dengan masalah yang dihadapi gitu ya. Triasenya itu ya masuknya kategori apa? Merah, kuning, hijau, hitam. Ya, dia masuk kemana gitu ya. Nah, untuk kategori airway breathing gitu ya, itu ada beberapa hal yang harus kita pahami, harus diketahui bahwa itu satu rangkaian A, B, C, D, E, F itu satu rangkaian yang memang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi tidak boleh kita itu split gitu, airway saja, breathing saja, enggak gitu ya. Jadi makanya nanti saya juga akan ajarkan ada di IGD. Terus kita pertama kali yang kita lakukan adalah kita apa? Teriak ya, teriak, bukan teriak seininya ya, tapi teriak kita minta tolong gitu ya. Jadi kalau ketemu pasien tidak sadar, bangunkan pasiennya, pak gitu ya, atau dengan rangsangan sakit ya, atau dengan refleks nyeri gitu ya, rangsang nyeri dibangunkan, dia bangun apa tidak. Kalau tidak bangun, Anda segera angkat tangan terus bilang sama teman-teman ya, tolong, di sini ada pasien tidak sadar, saya butuh bantuan ya, sambil membawa troli emergensi. Nah, iya, tolong. Di sini ada pasien tidak sadar, saya butuh bantuan. Tolong ambilkan, saya butuh bantuan dan tolong ambilkan troli emergensi. Udah langsung gitu kan, seperti itu. Nah, pada saat sambil menunggu troli emergensi itu bukan kemudian Anda menikmati. Enggak ada napasnya. Tidak ada langsung RJP langsung. Sampai kapan? RJP-nya berapa ini? 30 kan? 30 kompresi 2, 3, 30 ya. Dan 30 gitu ya. Udah langsung apa? 2 kali ventilasi. Ventilasinya nggak boleh mut-mut ya dek ya? Nggak boleh. Iya, nggak boleh mut-mut kecuali pada ya sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau kadang-kadang untuk keluarga yang kita kenal banget, misalkan anggota keluarga yang kita tahu banget bahwa tidak ada penyakit menularnya atau apa gitu yang nanti membahayakan si penolong, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau di jalan ya itu jangan foto-foto dulu, waduh gimana ya, RJP aja dulu. RJP aja dulu ya, RJP dulu aja dulu, nggak boleh foto-foto ya, langsung RJP aja dulu sampai kemudian sampai Anda minta bantuan juga gitu. Itu kalau kondisi ada di lapangan. Tolong di sini ada pasien tidak sadar gitu ya. Tolong panggilkan ambulans 119 gitu ya. Tolong panggilkan bantuan atau ambulans 119 gitu ya. Ada sambil RJP gitu. Sampai kapan? Sampai pasiennya bangun sendiri. Tidak ada habis di RJP terus. Alhamdulillah itu yang diharapkan ya kan? Atau pertolongan datang atau kita ke kita kelelahan gimana? Paksain sampai pingsan. Atau nanti malah yang masuk IGD malah penolongnya ya gitu. Jadi kita lakukan RJP itu kalau ada di ruangan juga begitu. Kalau memang tidak ada nadi sambil menunggu, tolong kan nggak langsung bim langsung tiba-tiba ada di depan kan, pasti ada pasien dorong dulu, itu Anda sambil RJP gitu ya, sambil RJP kalau pasien tidak sadar, nadi tidak ada gitu ya. Oke, kalau sudah ya, Anda sambil melakukan pengkajian pernapasan ya, pengkajian pernapasan itu Anda pengkajian pernapasan itu ada 2L 1F ya, 2F 1L ya. Look, listen, 2L 1F. Look, listen and feel gitu ya. Jadi dilihat, didengarkan dan dirasakan gitu ya. Gimana caranya? Caranya adalah kita mendekatkan telinga. Mendekatkan telinga ya. Nah, mendekatkan telinga. Apa yang kita lakukan ini? Siapa ini yang buka ini? Anda itu nggak boleh menurut mahasiswa keperawatan. Nggak boleh Alvin. Alvin gimana sih? Mahasiswa keperawatan itu udah nggak penasaran lagi yang namanya vagina, yang namanya
Ketika kita ketemu dengan pasien itu kan tadi ya kita panggil ternyata dia nggak kasih respon kan, langsung minta tolong karena kita nggak bisa atasi sendiri. Tolong, saya butuh bantuan, bawakan ruang emergency. Ya. Setelah itu kemudian ada melakukan asesmen atau pembagian, look, listen and feel. Ya, didengar, dirasakan, dan berusaha. Dengar apa? Suara nafas. Suara nafas itu di dalam kegawat darurat itu nggak ada yang namanya wheezing, enggak, breathless, enggak, itu adanya di KMB ya. Jadi kalau di di Gada itu suara napasnya itu ada 3, ada snoring, gargling dan apalagi Stridor. dan stridor gitu ya. Kalau snoring itu karena apa? Karena benda Asing. Kalau gargling karena apa? Cairan. Kalau Stridor. Kalau stridor karena apa? Karena lidah jatuh. Pokoknya tertutup dalam nafasnya itu biasanya karena lidah yang jatuh ke belakang gitu ya. Atau karena penyempitan area-area di sini. Ada area faring yang terjadi inflamasi biasanya pada korban yang kebakaran ya. Kebakaran dia menghirup hawa panas gitu, asap panas dari kebakaran itu kemudian akan terjadi proses inflamasi dari saluran pernapasan. Nah, biasanya itu ya dan edema, akan terjadi edema atau inflamasi pada area ke bawah dari semuanya, hidung sampai ke faring, sampai ke laring, sampai ke bronkus, itu biasanya terjadi inflamasi atau edema. Nah, itu yang nanti harus kita atasi ya, dan kita harus peka di daerah mana itu terdengar ya. Kita dengarkan suaranya gitu, snoring, gargling atau Stridor. Oh, lidahnya ada enggak? Ada ya. Oke, sambil melihat undulasi apa? Undulasi dari dada begitu ya. Oke, kalau sudah kita dengarkan, terus ready. Kalau kita di IGD itu ya, kita harus langsung ready menggunakan apa? Handscoon. Ready menggunakan handscoon, harus siap. Jangan sampai kemudian di IGD ada itu masih cari handscoon. Ada yang ada dipakai. Jangan sampai, aduh ini handscoonnya ukuran L, aku tanganku itu S. Jangan cari LMS itu di IGD itu seadanya dipakai. Pokoknya pakai, udah langsung pakai, langsung lakukan pengkajian. Oke. Oh, ternyata ada suara apa? Suara snoring. Ya, snoring. Langsung kita. Nah, pada pasien itu harus kita lihat. Pada pasien gawat darurat kita lihat ada jejas tidak. Jejas itu penting. Penting pada pasien gawat darurat, jejasnya di daerah mana? Di daerah manakah? Apakah di daerah area torakal kah? Apa di daerah wajah? Di daerah mandibula? Di daerah leher? Apalagi? Ya. Nah, untuk apa? Trauma apa? Servikal. Nah, trauma servikal ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Tidak boleh kita salah terka. Jadi kalau ada pasien gawat darurat itu harus suhuzon. Satu-satunya yang disuhuzoni itu, yang boleh disuhuzoni itu pasien gawat darurat. Jangan gitu. Jadi kalau suhuzon sama teman nggak boleh. Tapi yang disuhuzoni itu gawat darurat. Jangan-jangan fraktur servikal. Faktor servikal jelek kan, jadi kita harus berprasangka jelek gitu ya. Daripada kita nggak apa-apa pasiennya, ayo miring. Oh miring mantap bahmu kuil. Ya gimana miring mantap? Karena pas pelajaran di kampus gitu nggak perhatiin miring mantap. Di sininya ada jejak, sudah kelihatan ada jejak di daerah mandibula, ada jejak di daerah leher, miring mantap, gitu ya. Aku nggak bunuh pasien itu namanya, ya. Jadi kalau udah ada jejak, aduh, ada jejak sudah langsung, dek, ada kesini dek, nanti nggak kelihatan, ada kesana tuh. Tapi kan kemudian ada studi di fraktur servikal yang Anda lakukan adalah melakukan apa? Melakukan fiksasi, menahan supaya tidak ada gerakan pada area leher ke atas, ya. Gimana caranya? Wah, ada jejak di mandibula. Ambilin apa? Color atau color neck gitu ya. Oke, color neck gitu ya. Oke, terus si leadernya fiksasi. Oke, saya fiksasi ya. Oke, fiksasi. Oke, udah siap color necknya. Oke, siap. Nanti color neck sekarang nggak ada ya. Nanti dimasukkan ke sini. Tidak boleh diangkat. Si leader tidak boleh. Mau dimasukkan ya? Aku angkat.
nggak boleh diangkat, fiksasi aja, fiksasi ditahan dengan tangan kanan, tangan kiri, ininya ngunci ke bahu pasien, ya. Oke, ya, masukkan, ya, tahu caranya ya. Yang pertama kan diukur dulu, ya, kalau ya. Setelah diukur itu nanti dimasukkan ditelesep kede, bahasa Inggrisnya, ya. Ditelesep di bawah gitu ya. Apa kalau bahasa Indonesia ditelesep di apa? Selipin. Diselipkan di bawah ya. Diselipkan di bawah, diselipkan. Nah, diselipkan itu gini, nah, diselipkan ke bawah begitu ya, masukkan. Setelah itu nanti si asisten itu nanti dia akan memasakkan neck collar. Sambil ini tetap kita lakukan fiksasi ya, di fiksasi lehernya. Oke, setelah neck collarnya sudah kan disapukan ya, nanti ini terus disapukan ke arah dada, terus di-cross gitu kan. Baru nanti kita lepas. Oke, sudah stabil ya. Manajemen ya. Area manajemen itu kita lihat ini ada nggak sih sumbatan. Tadi kan ada suaranya ini, ada suaranya snoring. Apa snoring, Dek? Snoring apa? Snoring berarti ada apa? Snoring berarti ada apa? Benda. Ada benda asing. Nah, karena ini tadi pasiennya apa? Fraktur servikal. Cara membuka jalan nafas gimana? Dengan cara sejauh teras itu gimana, Dek? Ini submandibula. Mana submandibula? Pegang submandibula masing-masing. Submandibula. Pertemuan ini pertemuan antara itu apa jadi janggut ya. Submandibula yang paling ujung yang ketemu sama ke telinga ke bawah itu dipencet ke atas. Sendiri, buka sendiri, Dek. Diam, relax. Tekan ke atas. Oh iya. Nah, buka sendiri, Dek. Buka sendiri. Mangap sendiri. Ya. Ketika mangap sendiri, Anda lihat di situ. Oh, ada stridor atau ada lidah yang jatuh ke belakang atau mungkin ada benda asing. Ya. Kalau ada benda asing, Anda lakukan apa? Finger strip ya caranya ya seperti itu. Oke, ada benda asing ya. Terus sambil tangannya tetap membuka mandibula, submandibula, tangannya masuk ke mulut ya, jarinya masuk ke mulut pasien, diraih apa? Benda asingnya apa? Tarik aja. Oh, gigi palsu. Sip sana satu harus keambil, pakai finger ini keambil terus, logok terus, muntah Bu, bagus kalau muntah pasiennya mulai sadar. Dia yang tinggal nggak sadar kan, kalau dia udah ada mengeluarkan muntah justru malah dia sadar, muntah Windre gitu, kok biarkan gitu ya. Gitu. Kalau dia nggak bisa muntah itu karena dia nggak sadar kan. Langsung diambil, gitu ya, keluarkan, taruh di mana? Di BNP. Itu nanti buat Anda bikin laporan. Jangan dibuat sama-sama. Tadi apa? Lupa ya. Tadi apa ya? Kacamata. Kesini aja nih taruhnya biar nggak pendek. Ini udah ada di itu. Di troli emergency itu udah ada saksening. Yang langsung saksening gitu ya sebetulnya. Ya, sambil di ini. Kalau fraktur servikal, gitu ya, fraktur servikal, ingat jangan coba kurang buka, jangan begitu ya. Kalau yang tidak ada kecurigaan fraktur servikal kan head till chin lift kan, head till chin lift. Nah, kenapa nggak begini Bu? Ini tenaganya terlalu kuat nanti. Chin lift. Ya, itu kalau tidak ada curiga fraktur servikal. Kalau curiga fraktur servikal itu juga dalam keras gitu ya, sambil tetap pasien kita fiksasi menggunakan neck collar gitu ya. Dan kalau ada benda asing ya, ada ada suara snoring, kita cari sumbatannya apa gitu ya. Kalau ada stridor, langsung buka gitu ya. Karena nanti kalau di itu tuh menuju ke mulut pasien gitu ya, ujung mulut begitu ya, dari cuping telinga bagian bawah menuju ke mulut. Ini maksudnya itu rusak ininya deh. Plong. Nanti kalau dimasukkan itu plong dia ya. Jadi ini terus kita. Oh, ini pas banget ya. Masya Allah. Banget itu nggak boleh ngomong terus. Oke ya, sambil disuduh ya. Ternyata dia kan korban kebakaran. Aduh, apa tuh namanya? Kulit
menggunakan OPA ini ada 3 cara. Ini saya praktekkan aja. Ada yang dari tengah, begitu ya. Ada dari tengah. Masukkan dulu berapa? Seperempat. 2/3 dulu masuk, ya kan? Oke, kalau sudah langsung diapain? Putar. 180 derajat. Kalau sudah diputar, masukin. Ingat. Full tank itu. Masuk 3 Setegar nih. mabuk geprek. Gila, Dia nggak bisa. Oke, nanti kalau sudah untuk mempertahankan ini difiksasi. Difiksasi apa? Ini dipakai plester atas plester bawah. Sampai kapan dia itu dipasang ini? Sampai sudah ada respon. Kan ini pasang monitor di sini ya. Pasang monitor oksigen. Saturasi oksigen 90 derajat, 90%. Saturasi oksigen 90%, pasien sudah mulai menunjukkan kesadaran, respirasi mulai membaik begitu ya. Oke, kita lakukan apa? Buka pelan ya. Buka pelan ya. Terus ada lagi suara stridor lagi. Apa ini? Ya, lidahnya udah tadi bilang apa ini? Oh, kan dia luka bakar. Jangan-jangan dia dari paring ini. Mana ini besok saya? Ya. Dari paring ya. Ambil paring, cepat. Coba, samping gitu. Waduh, ini gimana? Ini kepanjangan, saudara? Waduh, gimana tuh? Bapak, kenapa dia somnolen ya? Saudaranya menurun. Bapak, ini kita pasang, tetap ngomong dek, jangan Bapak, ini kita masukkan ya, agak ini ya Pak ya, mohon maaf ya. Oke, iya Pak. Oh, udah. Snoringnya udah mulai hilang. Alhamdulillah. Sadar. Iya kan? Ya. Terus kita evaluasi lagi, monitor. Oh 90%, ya kan? 90% boleh kita ini. Oh pasien udah mulai di mana saya? Kesadaran mulai Membaik. Ya, udah mulai meningkat. Oke. Kemudian ya berarti larinya udah beres nih ya. Larinya udah beres nih, udah beres ya seperti itu. Kita buka, oke, udah buka. Ya. Ada lagi suara. Oh, ada lagi. Dari mana ini? Tolong ambilkan LMA gitu. Leader itu tinggal nyuruh deh. Leader itu tinggal nyuruh. Ambilkan LMA. Kalau sampai aslinya nggak ngerti LMA, pukul aja Pak. LMA ya. Kasih LMA ini dia masuk ke laring. Kalau tadi kan dia cuma sampai di laring ya. Ini masuk ke laring. Ya, aduh maaf ya Pak ya, kita masukkan nih cara memasukkannya deh ya. Ininya itu ada di langit-langit ya, ininya nanti yang akan menahan tidak ya. Oke. Dia sampai kemana deh? Sampai ke ovula dia dimasukkan ini. Ya, sampai ke ovula ya. Oke. Bapak, maaf ya, permisi ya Pak, dia udah dipasang naik kalor ya. Oke, maaf ya Pak ya, permisi ya Pak ya, aduh, maaf ya Pak, aduh lidahnya ini saudara. Bisa jadi kalau itu Bisa terjadi ya? Kalau ini sobat ya dari zamannya Bu Mulyati menjadi mahasiswa itu ya, mungkin ya. Apa bisa terjadi? Ini udah sampai parah banget ini ya kantornya ya. Kamu berani sekali menjadikan mahasiswa perawat. Oke, kita masukkan ini sampai ke lari. Oh, ininya ditahan dulu, Pak ya. Tahan dulu lidahnya. Oke, masukkan. Ya terus dorong. Iya. Gimana posisi? Bagus. Iya. Oke. Pasien stabil, yang lainnya stabil. Stabil. Sampai ke ovula ya deh, dia sampai ke ovula. Oke, sampai ke ovula. Sampai ke ovula. Dorong. Oke, sampai berapa? Sampai
Oke, di sini tulisannya 40. Oke, 40. 20, iya 20, 30, 40. Evaluasi bagaimana? Kestabilan. Bagaimana? Ngomong terus si ini ya si Dede. Apa namanya? Kateter. Ada nggak ini apa namanya? Ada, Bu. Aman, ada. Curiga faktor udah di atas semua. Oke, sekarang kita monitoring oksigen. Saturasi oksigen, alhamdulillah. Alhamdulillah. Evaluasi dia. Ada lagi suara. Ambilkan laringoskop, tolong ambilkan laringoskop. Ya, tolong asisten ambilkan laringoskop. Yo, ini ngempasinya aja kok ya. Angkat siapa laringoskop? Keblinger. Siapa ini asisten yang udah siapkan laringoskop? Leader mau tinggal begini pasang ini deh. Ini harus punya sertifikat laringoskop. Ya, jadi kalau perawat yang belum tersertifikasi nggak boleh pakai ini. Atau dokter medis dokter ya, dokter yang harus yang boleh menggunakan laringoskop ini ya. Kita yang ada atau perawat, tapi kadang-kadang perawat ICU, perawat HCI itu mereka sudah sangat mahir sekali. Ya oke, caranya ini dengan tangan dominan ya Dek ya. Kan ini tadi sudah di ini ya, jotras ya. Oke, tangan dominan masukkan dia sampai ke oven lah. Terus desak dia ini lehernya. Ludahnya itu ikut terus loh dia ini ludahnya. Ludahnya itu udah ini soalnya dia bisa. Oke, sama. Kalau sudah ini dibuka deh, dia dihipofleksi begini. Ya, tapi kalau dia tidak curiga fraktur servikal, kalau curiga fraktur servikal tetap pertahankan. Kalau tidak curiga fraktur servikal dia Kretek. Gitu. Oke, sampai terbuka. Kelihatan. Ini kalau senternya bisa, ini harusnya ininya senternya deh. Ini ada senternya ya dia. Ini ketika dia klep itu nanti nyala dia senternya. Kalau dia ini enggak, sudah rusak. Biasa. Oke, sudah kalau sudah ambilkan ETT. ETT sama mandrilnya. Ini steril ya Dek ya. Dia tadi bisa tapi merot sendiri. Ini apa namanya? Dia ETT steril juga ada ya. Sudah. Ini kita masukkan sampai ke trachea. Ya, oke, masukkan ke sana. Menyelusuri ini Dek. Menyelusuri apa? Laringoskop, masukkan ke sana terus sambil dirasakan. Biasanya ukurannya sampai ke 23 ya. Masukkan dia sampai ke tengah. Oke, sudah 23 sejajar dengan laringoskop. Udah, kalau sudah buka pelan-pelan laringoskopnya. Ini ditahan. Ini ada ininya ya dia. Kalau sebenarnya dia aslinya itu di kemasannya itu nggak ada. Ini namanya mandrin. Apa Dek? Mandrin itu ibarat kata kalau Anda pasang infusan jarum besinya ya. Jadi kalau dia nggak ada mandrilnya, ini letoy deh, ini dari silikon. Jadi dia nggak akan bisa menembus trachea ya. Oke, sana ya, oke, dimasukkan. Kalau sudah ETT-nya pelan-pelan kita buka, pelan-pelan ya. Kita buka. Oke, mandrilnya buka. Kalau mandrilnya nggak dibuka, buat apa? Terhalang ini kan. Ini kan untuk ganti napasnya di sini ya. Oke, mandrilnya kita buka pelan-pelan. Tapi ini kita tahan, kalau nggak ditahan mau gerorong gitu. Jadi sumbatan jaringan nafas. Oke, sambil ini kita pertahankan, kita kunci. Ini ya Dek ya, dikunci. Ya, dikunci, sambil ditekan, masukkan. Ya, kunci lagi ya. Masukkan ya. Terus kunci lagi, masukkan ya Dek ya. Masukkan ya Dek ya. Oke, kalau sudah coba agak ditarik, tertahan ya, karena balonnya itu nanti dia akan kunci ya di area trachea dan ini menjadi jalan nafas satu-satunya pasien. Nah nanti pasien ini biasanya kalau sudah kondisi seperti ini kan pasien tidak sadar, dia yang nanti akan dipasangkan ke mesin ventilator. Nah kondisinya kalau ternyata pasien belum bisa nafas spontan Dek, pasien misalkan dilakukan RJP kan, dilakukan RJP. Kan tadi 30 kompresi, 2 kali ventilasi. Ini dipasangkan di sini Dek. Ya.
ada 2 orang ya, yang kompresi 1 orang, yang ventilasi 1 orang. Kompresi di mana? Kompresi ya, kompresi itu ya, itu. Nah, oke, cara kompresi di mana? Iya, oke. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1
stop. 1, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Berhasil lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Set. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ya, oke. Berhasil lagi, oh capek. Itu sampai berapa siklus? 5 siklus. Nanti setelah 5 siklus dievaluasi kembali. Apakah pasien sudah ada respon napas spontan, nadinya bagaimana? Nadi bagus, napas spontan, hentikan RCT. Ya. Nah, ini kalau kondisi ada di rumah sakit, ya seperti itu. Nah, setelah pasien stabil, misalkan ini sudah dipasangkan ke ventilator. Sudah, pasiennya sudah mulai bagus ya, saturasi oksigennya 95 gitu ya, di ventilator bagus, maka ETT ini kita buka. Ya, ETT ini kita buka, kemudian nanti pasien dalam proses observasi itu dia penguatan proses ventilasi. Apa ventilasinya? Pemberian oksigen. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan saturasi oksigennya. Saturasi oksigennya 90, berarti pakai apa? Pakai 90%. 90% oksigen. Nasalkanul. Berapa liter? 1 sampai 5. Kalau ternyata oksigennya 89%, pakai apa? Simple mas. Berapa liter maksimal? 8 liter. Ya, 8 liter. Jadi itu nanti kalau pasien sudah dicapik, sudah dibuka ETT-nya, tinggal rumahan pemberian oksigen. Ya. Oke, sekarang kita buka ETT-nya. Oke. Asisten ini ya, ambilin itu. Iya. Oke. Wah. Oksigen siap oksigen. Oksigen kesiniin. Sama dulu. Airnya kurang ya. Maksimal. Kita berikan maksimal soalnya baru saja habis dicapai dari ventilator. Belum ini lagi ya. Oke, evaluasi. Alhamdulillah. Saturasi oksigen 95. Alhamdulillah. Pasien stabil. Stabil. Selama